perusahaan. Gambaran singkat perusahaan, PT Campina Es Krim Industri adalah salah satu perusahaan es krim yang terkemuka di Indonesia, didirikan pada awal 1970 oleh keluarga Pranoto yang mulai merintis pembuatan es krim secara sederhana di garasi rumah mereka di Surabaya. PT Campina Es Krim Industri didirikan pada tahun 1972 oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto dan istrinya. Es krim Campina dimulai sebagai produsen es krim rumahan yang terletak di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Kemudian memiliki fasilitas produksi di kawasan industri Sihir, Surabaya, dan berubah menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri tahun 1994. Pada tahun 2009, perseroan lebih memfokuskan diri pada program-program yang terkait pengurangan dampak pemanasan global. Langkah awal dimulai dengan bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam sosialisasi mengenai pemanasan global. Visi, misi, dan tujuan. PT Campina memiliki visi kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Misinya yaitu menjadikan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Tujuannya itu berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang berhubungan dengan industri es krim. Penjualan langsung dilakukan ke toko-toko, toko makanan atau minuman, kios-kios, dan pasar tradisional lain dengan menggunakan armada miliki perseroan. Nah, penjualan tidak langsung dilakukan melalui agen atau distributor yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Penjualan melalui modern trade dilakukan ke minimarket, supermarket, dan hypermarket. Selanjutnya adalah budaya kerja perusahaan. PT Campina Es Krim memiliki budaya Salam Campina. S-nya itu yang berarti satisfaction in working, A. Aktif mencapai hasil sempurna, L. Lestarikan sumber daya, A. Adaptif dan berjiwa muda, E. Menghargai setiap orang. Adapun logo PT Campina Es Krim Industri, di situ bisa dilihat Campina Es Krimnya. Lalu produknya menghasilkan es krim yang bermutu tinggi. Latar belakang pendirian usaha pada tahun 1972, Bapak Darmo Hadi Pranoto, CV Pranoto berdiri cikal bakal pendirian PT Campina Es Krim Industri. Tahun 1982, perseroan memindahkan fasilitas produksinya di Rungkut. Kemudian tahun 1994 bertransformasi menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri bernama PT Campina Es Krim Industri. Campina memiliki produk yang sesuai dengan segmennya. Segmen anak-anak, Didi Cup atau Blue Jack, segmen remaja, Cornetto dan Tropicana, segmen dewasa, Bazooka dan Hula Hula, segmen keluarga, Family Pack dengan berbagai rasa dan ukuran. Struktur organisasi perusahaan PT Campina. Tugas dan tanggung jawab setiap divisi pada struktur organisasi adalah sebagai berikut. Bagian pemasaran, yaitu A. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran, B. Terhadap pengolahan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi, C. Sebagai koordinator manajer produksi dan manajer penjualan, D. Membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran, E. Membuat laporan pemasaran kepada Direktur bagian produksi, yaitu A. Mengatur perencanaan dan mengendalikan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan, stok bahan baku maupun produk jadi seimbang sesuai kebijakan perusahaan, B. Pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengemasan, C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk, D. Menjalin jejaring kerja dengan instansi pemerintahan terikat, E. Mengevaluasi hasil kerja bagian produksi, F. Bertanggung jawab atas terlaksananya pembuatan produk, G.
bertanggung jawab atas ketersediaan POB. H. Bertanggung jawab untuk memeriksa catatan pengelolaan pengemasan. I. Bertanggung jawab atas kebersihan di seluruh daerah produksi. Administrasi dan keuangan. Bertugas yaitu A. Pengambilan keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan. B. Perencanaan dan pengendalian penggunaan dana dalam investasi dan pembiayaan kegiatan usaha. C. Pembagian divisi kepada pemilik perusahaan dan pembayaran kembali hutang kepada kreditur. D. Pengoptimalan aset yang dimiliki perusahaan. E. Merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Dan F. Mencatat dan melaporkan segala aliran kas perusahaan. Bagian personalia, yaitu sebagai A. Menciptakan dan mengembangkan organisasi yang efektif. B. Memperoleh SDM yang berkualitas. C. Meningkatkan produktivitas SDM bagi kepentingan perusahaan. D. Membina dan mengembangkan SDM melalui sosialisasi dan training. E. Menjalin dan memelihara kerjasama organisasi intim perusahaan dan kerjasama instansi eksternal terkait. Dan F. Menyusun dan menegakkan pelaksanaan peraturan perusahaan yang sesuai dengan undang-undang. Research dan development, yaitu sebagai A. Mencari tahu berbagai informasi dan tren produk secara inisiatif untuk memperkuat pengetahuan yang dapat menyokong implementasi dan pengembangan proyek dan riset standar. B. Mengkoordinir dan memonitor proses pengembangan produk, riset dasar, dan riset konsumen yang dilakukan oleh unit-unit yang bersangkutan. C. Membantu para karyawan pabrik untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perumusan atau resep, bahan baku, proses secara teknis, material pengemasan, dan proses sanitasi. D. Mengecek dokumen dan mengawasi operasi yang terkait dengan SOP, proses produksi, pemanduan analisis, dan kehalalan produk. Dan E. Memonitor seluruh pengeluaran dan mencocokkan dengan budget. Quality control, yang bertugas yaitu A. Mengawasi pelaksanaan semua POB, apakah telah dijalankan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang dibuat. B. Menganalisis kegagalan produksi, mendiskusikannya dengan bagian-bagian terkait, statement sebab-sebab dan jalan keluarnya. C. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh aktivitas bagian pengawasan mutu, mencakup pelaksanaan tugas di laboratorium fisika kimia, mikrologi, pelaksanaan pengawasan selama proses produksi. Dan D. Bertanggung jawab atas keputusan meluluskan, menolak, atau memproses ulang produk yang diproduksi maupun menghentikan proses produk bila diperlukan. Logistik, yaitu yang bertugas A. Melakukan pemantauan kinerja dan strategi untuk meningkatkan sistem yang ada. B. Mengalokasikan sumber yang tersedia. Dan C. Mengkoordinasikan semua kegiatan untuk mencapai biaya terendah logistik. Dan ada pula divisi pembelian, yang bertugas yaitu A. Mengatur pembelian agar barang dan kedatangannya sesuai dengan yang diharapkan oleh departemen terkait. B. Mencari dan membandingkan beberapa supplier untuk mendapatkan harga dan kualitas terbaik. C. Memberikan beberapa alternatif pengganti untuk barang atau jasa jika diperlukan. D. Melakukan negosiasi harga, penalti, cara dan waktu pembayaran secara dari waktu pengiriman. Dan E. Mengontrol kegiatan pembelian, yaitu harga, kualitas, dan delivery, dan administrasi pembelian. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang laporan kinerja perusahaan PT Campina Es Krim.
Yang pertama, PT Campina Ice Cream telah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dianggap penting karena dapat memberikan unjuk kerja yang baik bagi perusahaan. Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan jangka panjang Campina di tengah lingkungan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Sejauh ini, PT Campina telah melaksanakan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia yang difokuskan untuk membantu keberhasilan dan meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja. Selama tahun 2019, PT Campina telah melaksanakan sedikitnya 12 pelaksanaan training dengan pelaksana yang berbeda-beda. Yang kedua, ada program retensi dan apresiasi. Perseroan memberikan kesamaan hak bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan karir di lingkungan perseroan. Karyawan yang memiliki prestasi kerja baik dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah diberlakukan oleh perseroan akan memperoleh promosi jabatan dan kenaikan gaji. Selain itu, untuk karyawan yang telah bekerja selama 20, 25, 30, dan 35 tahun akan diberikan penghargaan atas bukti loyalitasnya selama bekerja di Campina. Hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi perseroan kepada karyawannya. Yang ketiga, inisiatif 2019. Untuk memperkuat hubungan industrial dan pengembangan sumber daya manusia, inisiatif penting lainnya adalah performance management, manajemen data sumber daya manusia, perbaikan berkelanjutan, serta program-program HSE. Selain itu, inisiatif juga penting karena termasuk di dalamnya kegiatan kebersamaan karyawan, olahraga dan keagamaan yang diadakan guna meningkatkan dan mempertahankan hubungan industrial yang sehat, serta mendorong komunikasi informal antara manajemen dan karyawan. Untuk komposisi karyawan di PT Campina Ice Cream sendiri, per Desember 2019 memiliki 1.356 karyawan. Selanjutnya adalah komposisi pemilikan saham perseroan atau stakeholder composition. Berdasarkan grafik komposisi pemegang saham, pemilikan saham oleh masyarakat dengan total 16,12% tersebut terdiri dari 3.261 pemegang saham yang masing-masingnya memiliki saham kurang dari 5%. Dengan klasifikasi kelompok, perseorangan, asing, perseroan terbatas, yayasan, sekuritas, institusi, dan koperasi. Berikut juga dengan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Darmo Hadri Pranoto yang merupakan salah satu komisaris perseroan dengan pemilikan saham sebesar 3,88%, Hendro Hadi Pranoto yang merupakan salah satu direktur perseroan dengan pemilikan saham sebesar 0,86%, Aji Anjono merupakan salah satu direktur perseroan dengan pemilikan saham sebesar 0,001%. Selanjutnya ada laporan kinerja keuangan perusahaan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Total aset perusahaan per 31 Desember 2019 meningkat sebesar 5,30% dari 1.004,3 miliar di tahun 2018 menjadi 1.057,5 miliar di tahun 2019. Peningkatan ini terutama karena jumlah aset lancar meningkat sebesar 59,2 miliar rupiah atau 8,91% dari 667 miliar di tahun 2018 menjadi 723,9 miliar di tahun 2019. Perubahan jumlah aset lancar ini diakibatkan oleh peningkatan kas dan setara kas, persediaan, uang muka pembelian, piutang usaha pihak ketiga, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan jumlah aset tidak lancar turun sebesar 1,77% dari 339,6 miliar di tahun 2018 menjadi 333,6 miliar di tahun 2019. Perubahan jumlah aset tidak lancar ini diakibatkan oleh penurunan aset tetap dan aset tidak berwujud. Selanjutnya total liabilitas. Jumlah liabilitas meningkat sebesar 2,69% atau sebesar 3,2 miliar rupiah. Dari yang tadinya 118,8 miliar di tahun 2018 menjadi 122,1 miliar di tahun 2019. Peningkatan ini terutama karena adanya peningkatan dari jumlah liabilitas tidak lancar dari 57,5 miliar di tahun 2018 menjadi 64,8 miliar di tahun 2019 atau meningkat sebesar 12,70%. Selanjutnya total ekuitas. Jumlah ekuitas di tabel ini meningkat sebesar 54,36% dari yang tadinya 885,4 miliar rupiah di tahun 2018 menjadi 935,4 miliar rupiah di tahun 2019. Selanjutnya ada pendapatan usaha, beban, dan pertumbuhan laba perusahaan.
Pendapatan usaha atau penjualan bersih meningkat sebesar 7,05% dari 961,1 miliar rupiah di tahun 2018 menjadi 1.028,9 miliar rupiah di tahun 2019. Seluruh pendapatan perseroan ini diperoleh dari penjualan es krim Impulse dan in-home atau family pack di dalam negeri. Kemudian beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan meningkat sebesar 12,06% dari 380,5 miliar rupiah di tahun 2018 menjadi 426,4 miliar rupiah di tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada penjualan. Kemudian ada beban usaha. Beban usaha di sini meningkat sebesar 3,99% dari yang tadinya 495,7 miliar rupiah di tahun 2018 menjadi 515,5 miliar rupiah di tahun 2019. Beban penjualan meningkat sebesar 24,80% dari 179,4 miliar di tahun 2018 menjadi 223,9 miliar di tahun 2019. Beban penjualan terdiri dari beban atau biaya yang dikeluarkan yang sehubungan dengan kegiatan operasional. Dari tabel juga terdapat beban umum dan administrasi turun sebesar 4,96%, dan beban operasional lainnya turun sebesar 80,67%. Selanjutnya ada pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba di sini meningkat karena adanya peningkatan dari penjualan bersih sebesar 7,05%, laba kotor sebesar 3,77%, peningkatan laba dari usaha 4,72%, peningkatan laba bersih setelah pajak sebesar 24,07%, dan total pendapatan kompresif tahunan berjalan meningkat sebesar 15,03%. Ini adalah laporan arus kas. Dapat dilihat di sini kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2019 meningkat sebesar 52,60%. Sedangkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 10,51%. Dan tidak ada kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Kemudian laporan analisis kinerja keuangan lainnya. Dapat dilihat dari tingkat kemampuan membayar utang perusahaan meningkat karena peningkatan rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas yang disebabkan oleh peningkatan aset lancar dan peningkatan kas perseroan. Kemudian tingkat kolektibilitas piutang. Dapat dilihat di tabel bahwa tingkat perputaran piutang usaha menunjukkan tinggi rendahnya jumlah modal kerja yang tertanam di dalam pos piutang usaha pada suatu periode tertentu. Di tahun 2019, tingkat perputaran piutang usaha perseroan meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 5,3 kali menjadi 5,5 kali. Sedangkan kemampuan mencairkan piutang usaha di tahun 2019 meningkat dibanding 2018, yaitu dari 69 hari menjadi 67 hari. Selanjutnya, kebijakan dividen. Dapat dilihat bahwa dividen yang diperoleh dari jumlah laba bersih kurang dari sama dengan 75 miliar sebesar 40%. Di antara 75 miliar hingga 100 miliar sebesar 30%. Dan lebih dari 100 miliar memperoleh dividen sebesar 20%. Maka dari itu, dividen tunai yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 25 miliar 11.250.000 rupiah. Evaluasi kinerja perusahaan. Kinerja yang dilakukan perusahaan per triwulan 4 tahun 2019 sudah memenuhi target dan tujuan perusahaan, sehingga evaluasinya adalah terus melakukan peningkatan di bidang usaha, produksi, dan distribusi, agar menghindari penurunan kualitas atau meminimalisir bahkan mencegah kekacauan produk. Yang pertama ada di bidang usaha. Perusahaan selalu berkomitmen untuk menjaga produksi es krim yang higienis dan berkualitas. Kedua, ada proses produksi. Perseroan mengolah hasil produksi secara higienis dan berkualitas. Pemilihan bahan baku yang terbaik menjadi salah satu standar wajib persero untuk menghasilkan produk yang terbaik untuk konsumen. Kedua, ada proses produksi. Perseroan mengolah hasil produksi secara higienis dan berkualitas. Pemilihan bahan baku yang terbaik menjadi salah satu standar wajib persero untuk menghasilkan produk yang terbaik untuk konsumen. Proses produksi persero terdiri dari beberapa tahapan secara berturut-turut, adalah pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, penuaan, pendinginan, pembekuan, pengemasan, dan penyimpanan.
Nilai gizi terbesar es krim berasal dari bahan baku dasarnya, yaitu susu. Itulah sebabnya es krim memiliki nilai gizi yang sangat tinggi yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan beberapa jenis mineral, terutama kalsium. Karena itulah, es krim sangat baik dikonsumsi di semua kalangan, sebagai makanan tambahan sehari-hari. Produk es krim yang baik memiliki beberapa karakteristik, antara lain tekstur yang halus, tidak mudah meleleh, bentuk yang menarik, nilai gizi tinggi, dan sebagainya. 3. Ada distribusi dan pemasaran. Persero memasarkan dan menjual hasil produksinya melalui berbagai jalur, termasuk melalui pengecer modern yang terdiri dari supermarket, hipermarket, minimarket, dan toko-toko kelontong, serta melalui pengecer tradisional yang terdiri dari pengecer independen kecil, lalu pedagang grosir, serta berbagai institusi di dalam negeri. Perseroan menjual hasil produksinya melalui 61 titik distribusi dengan menggunakan ribuan mesin pendingin yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga produk yang diantar dari pabrik melalui berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada keliling, dan institusi hingga ke tangan pelanggan akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan perseroan. 3. Permasalahan perusahaan dan solusi yang dilakukan. 1. Permasalahan risiko. Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, perseroan sangat menyadari atas adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi. Meskipun demikian, manajemen memiliki strategi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintimidasi, optimal, dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian risiko. Lalu dalam menghadapi risiko usaha, perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko sebagai berikut. 1. Risiko mutu. Produk dalam upaya menghasilkan produk mutu tinggi, usaha yang dapat dilakukan perseroan diawali dengan pengendalian mutu bahan baku, pengendalian proses produksi, pengendalian mutu produk akhir, dan serta pengendalian mutu sarana distribusi produk akhir. Yang kedua, risiko likuiditas. Perseroan telah melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atau arus kas masuk, cash in, dan kas keluar, cash out, untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Lalu yang ketiga, risiko kredit. Untuk mengurangi risiko yang akan timbul, perseroan melakukan hubungan bisnis hanya dengan pihak-pihak diakui dan terpercaya. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang. Yang keempat, risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman bunga bank dikaji dan disesuaikan secara berkala berdasarkan syarat dan ketentuan pinjaman yang berlaku secara umum, termasuk di dalamnya tingkat bunga. Yang kelima, yaitu risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing diperkirakan mulai menurun dengan semakin banyaknya pembelian bahan baku. Perseroan dalam rupiah. Perseroan ini saat ini belum melakukan kebijakan lindung nilai karena manajemen masalah. Hal tersebut belum dilakukan kebijakan lindung nilai karena manajemen masalah. Hal tersebut belum dilakukan setelah mempertimbangkan biaya dan nilai manfaat dan kebijakan lindung nilai. Namun kedepannya perseroan akan melakukan pembelian bahan baku perseroan dalam rupiah yang merupakan pelaksanaan PBI nomor 17 garis miring 3 PBI 2015, sehingga diharapkan risiko perseroan terhadap nilai tukar tambah mata uang asing diperkirakan mulai menurun. Yang kedua, pandemi. Karena kejadian luar biasa terkait COVID-19 di bulan Maret 2020, WHO telah menyatakan pandemi dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian atas COVID-19 sedang berlangsung di Indonesia.
Manajemen akan terus memantau situasi terkait COVID-19 tersebut, menilai dan merespon secara aktif atas dampaknya tersebut, posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Penilaian perusahaan atas dampak COVID-19 dapat berubah akibat peristiwa atau kondisi di masa depan yang luar biasa. Pengendalian manajemen dan penilaian perusahaan akan diperbarui di masa depan sebagai akibat dan perubahan di masa depan tersebut. Rencana pengembangan usaha. Perusahaan Campina mengembangkan usahanya dengan mengadakan kerjasama atau perikatan dengan beberapa perusahaan. Di antaranya ada perusahaan Viacom Media Networks. Pada tanggal 30 Agustus 2019, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Viacom Media Networks New York, yaitu Consumer Product License Agreement tentang pemberian properti lisensi SpongeBob SquarePants. Jangka waktu lisensi sampai dengan tanggal 30 Juni 2001, kecuali diakhiri lebih awal sesuai perjanjian. Yang kedua, dengan PT Walt Disney Indonesia pada tahun 2016. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Walt Disney Indonesia tentang pemberian lisensi atas merek-merek yang dimiliki oleh perusahaan. Jangka waktu perjanjian sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2019 untuk Style Guide Avenger Classic dan Style Guide Spider-Man Classic. Sedangkan untuk Frozen dan Frozen 2, jangka waktu perjanjian sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2020. Penutup, target proyeksi pada awal tahun. Buku dengan hasil yang dicapai pada tahun 2019, penjualan bersih 2019 diproyeksikan senilai 1.040 miliar, dengan hasil pencapaian penjualan bersih sebesar 99% senilai 1.028 miliar. Target proyeksi tahun 2020, proyeksi penjualan tahun 2020 ditargetkan sebesar 945 miliar.